Kita katanya negara kaya, SDA kita, sumber daya alam kita melimpah banget. Tapi yang menjadi pertanyaan, kok rakyatnya miskin? Kalau Amerika ingin memiskinkan satu Indonesia, ini nggak usah perang, nggak usah dihancurkan, nggak dilemahkan aja rupiah selesai. Kenapa rupiah itu melemah, nilai tukar negara lain juga melemah. Rp1 hampir menyentuh Rp 5.000, terakhir tukar rupiah Rp4.901. Per hari ini, Rp1 udah 4.400. Dan jujur, ini pertama kalinya aku khawatir lihat Indonesia. Indonesia cabut dari dolar Amerika Serikat dan beralih ke yuan mata uang Cina. Menteri Indonesia malu geng kepada ringgit Malaysia karena perbedaannya sudah sangat jauh. Prabowo tinggalkan rupiah, berpindah ke mata uang Cina geng. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah SWT, dijauhkan dari segala bala musibah, dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video ini tentang kenaikan ekonomi Indonesia yang mengaku negara kaya, yang mengaku negara hebat, kebal tentang perang global ya geng ya. Ini buat pemerintah Indonesia tonton sampai selesai. Nah, ini dari pernyataan daripada daripada warga Indonesia sendiri. Dan geng, para pemerintahan kita itu ataupun para menteri-menteri kita itu lagi membual di media sosial. Katanya geng, kelemahan rupiah itu sama juga dengan kelemahan ringgit, USD, dolar, ataupun lain sebagainya lah mata uang di sekeliling kita, jiran kita. Apakah itu benar? Jom kita simak video ini sampai tuntas ya geng ya. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda sih? Kalian percaya nggak sih data terbaru terkait ekonomi Indonesia yang baru aja dikeluarkan pemerintah? Nih, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61%, tertinggi di G20. Cina dan Arab kalah telak. Bayangin guys, ekonomi kita mengalahkan Singapura, Cina, Korea Selatan, Arab Saudi, Spanyol, Amerika, Belanda, Prancis. Percaya nggak? Kalau aku sih nggak. Bullshit banget, omong kosong. Dolar kita aja lihat nih. Rupiah aja keok gara-gara dolar nih. Dolar Amerika tembus 17.400, level terburuk sepanjang sejarah. Bahkan Muhammadiyah aja membikin surat edaran bahwa untuk apa? Supaya berhemat karena kondisi ekonomi kita ini lagi ngeri banget. Dan seluruh dunia itu juga. Indonesia kayak baik tingkat apa sih, kayak bullshit banget, nggak mungkin. Ini mah lihat aja PHK segala macam. Kita katanya negara kaya, SDA kita, sumber daya alam kita melimpah banget. Tapi yang menjadi pertanyaan, kok rakyatnya miskin? Nah, indikatornya apa? Ada dua indikator. Yang pertama adalah World Bank bilang bahwa 60,3% penduduk Indonesia masuk kategori miskin. Nah, standarnya adalah pengeluaran harian 6,85 US dollar per hari atau sekitar 110.000 rupiah per hari. Kalau lo misalnya pengeluaran harian lo lebih dari 110.000, lo bukan termasuk orang miskin. Ini menurut standar World Bank. Tapi kalau data BPS, cuman 9% katanya rakyatnya miskin. Karena mereka pakai indikator spendingnya 20.000 rupiah. Artinya kalau lo dalam satu hari spending lo 20.000, lo nggak termasuk miskin, bro dan sis. Padahal 20.000 kita tahu cuma dapat nasi padang sama es teh manis. Dan itu makanya cuman. Kalau Amerika ingin memiskinkan satu Indonesia, ini nggak usah perang, nggak usah dihancurkan, nggak dilemahkan aja rupiah selesai. Kemarin rupiah sampai 17.400 terlemah sepanjang sejarah. Dan masalahnya lu bahkan nggak tahu dampaknya apa. Itu sebenarnya mimpi buruk Indonesia. Gue jelaskan pakai bahasa sederhana. 1 dolar di tahun 97 itu masih 2.500 rupiah. Jadi untuk kalian mendapatkan 1 dolar itu cuma nilainya 2.500. Sampai akhirnya terjadi namanya krisis moneter di tahun setelahnya di 98. Itu 1 dolar awalnya 2.500 jadi 17.000.
itu terbang bro. Lu waktu masih 97 itu $1 2.500. Tahun depannya jadi 17.000. Kenaikan 7 kali lipat. Yang kasihan adalah orang-orang yang berhutang pakai dolar. Dia berhutang $1 nih. Dia waktu di 97 itu cuma perlu bayar 2.500 karena harga $1 2.500. Di tahun 98 dia harus bayar 7 kali lipat. Padahal dia utangnya cuma $1. Nah, balik ke Amerika. Apakah Indonesia punya sejarah atau track record mengusik Amerika? Ya kalau tiba-tiba Amerika sebelum melihat Indonesia, wah kalian pernah bikin masalah, saya miskinkan satu Indonesia. Untungnya enggak. Indonesia itu secara radius kilometer itu ribuan, kita jauh sekali dan enggak pernah punya masalah. Jadi kita sebagai negara Indonesia harusnya bersyukur kita tinggal di negara yang jauh dengan konflik, kita tinggal di negara yang subur. Lu mau konflik kayak gimana pun, mata uang kita melemah, kita masih tetap subur bro. Tanah kita bisa nanam sendiri. Kita masih kaya secara sumber daya alam, tapi kita dikorupsi sama negara sendiri. Kita sebagai negara Indonesia, kita perangnya bukan sama geopolitik global di sana, kita perangnya sama diri sendiri. 2045 kita digadang-gadang sebagai Indonesia emas, di mana generasi saat ini adalah generasi yang diperjuangkan suatu saat menjadi orang-orang yang bisa mendukung ekonomi Indonesia. Lo mau berharap apa kalau negara kita nggak ada perubahan dari sekarang? Nah, kenapa rupiah itu negara lain melemah? juga melemah. Nilai tukar negara lain juga melemah. Yaitu faktor global. Kemarin saya sampaikan karena kenaikan harga minyak, tensi geopolitik di Timur Tengah, demikian juga suku bunga Amerika Serikat meningkat tinggi 4,41%, dolarnya juga kuat dan investor asing juga lagi outflow dari seluruh negara emerging market. Ini kondisi globalnya begitu. Itu faktor-faktor utama dari global yang pelemahan rupiah. Nah, jadi nggak ada solusi ya dalam percakapan ini. Kalau lagi April sama Mei itu permintaan falasnya tinggi. Untuk apa? Untuk kita doakan seluruh masyarakat kita yang ibadah umroh dan haji itu ya, insya Allah nanti sehat, makbul, mabrur, dan kita pastikan kebutuhan dolarnya terpenuhi. Juga bulan April Mei itu memang korporasi banyak yang repatriasi dividen, membayar utang luar negeri baik bunga dan pokok. Memang kondisinya begitu. Bank Indonesia all out jaga rupiah, koordinasi erat dengan pemerintah dan terus juga kata Menteri Indonesia, geng. Rupiah itu bukan cuma rupiah saja yang melemah kepada mata uang US, bahkan negara-negara jiran kita juga melemah. Semua negara lah itu melemah kata mata uangnya. Namun di sini geng letaknya, geng. Terus dikasih paham oleh warga Indonesia sendiri. Kenapa? Kita baca komentarnya. Kita lihat komentarnya seperti apa. Apakah benar seperti apa yang diungkapkan oleh menteri-menteri daripada Konoha ini? Jom kita baca satu persatu ya, geng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Komentar yang pertama, Rp1 hampir menyentuh Rp 5.000, terakhir tukar rupiah Rp4.901. Waduh, ngeri bos, ringgit ya. Rp1 hampir Rp 4.500, Pak. Mau naik 5.000, Pak. Mau naik 5.000, guys. Ringgit kenceng itu, Mbak, meroket. Gimana tuh Pak tanggapan Anda? Ringgit Pak, malu anjir, masa dari 3.400 jadi 4.400. Iya juga sih, malu banget ya. Ringgit meroket mau lihat sendiri Pak, sampai yang bilang bahwasannya mata uang di dunia semuanya melemah, namun tidak juga dengan kepada ringgit. Nah, apakah komentar-komentar ini daripada orang Indonesia membuktikan? Jom simak dulu video yang akan Iki reaction beberapa ini, geng. Per hari ini Rp1 udah 4.400 dan jujur ini pertama kalinya aku khawatir lihat Indonesia. Beberapa tahun tinggal di Malaysia bikin aku sadar kalau negara ini berkembangnya cepat banget. Sekarang public transport di Malaysia makin nyaman, kotanya juga makin bersih dan modern, dan lifestyle masyarakat di sini juga makin hidup. Padahal beberapa tahun yang lalu ringgit itu masih sekitar 3.200, sekarang udah tembus 4.400. Dan ini nggak main-main ya, kalau transaksi 10.000 ringgit aja selisih kursnya udah hampir 8 juta rupiah dibanding beberapa tahun yang lalu. Dan jujur sebagai orang Indonesia, aku mulai agak khawatir karena belakangan ini rupiah terus melemah sementara ringgit justru makin kuat. Mungkin semuanya masih terlihat normal, tapi angka ekonomi itu nggak pernah bohong. Dan di sisi lain, ini kabar baik untuk rakyat Malaysia, sebab dengan ringgit yang tengah
rupiah kuat sekarang, daya beli masyarakat pun ikut naik. Dan untuk korang rakyat Malaysia yang tengah berplan nak bercuti dekat Indonesia, ini memang timing yang paling best. Sebab untuk masa sekarang, makan, jalan, shopping sampai healing dekat Indonesia pun terasa jauh lebih murah daripada biasanya. Dan sekarang aku nak bercakap satu hal, jom bercuti dekat Indonesia sebab kami selalu welcome untuk awak semua. So dengan ringgit yang semakin kuat, ada tak rencana korang nak bercuti dekat Indonesia? Tolong tulis dekat komen ya, which part of Indonesia yang korang nak pergi. Wow, harga Indonesia rupiah makin melemah terhadap ringgit. Halo, aku adalah orang Indonesia dari Surabaya yang tinggalnya di Malaysia. Jadi aku cukup terkejut ya karena dalam 2 hari 3 hari ini ya ternyata rupiah itu makin melemah. Jadi Waduh. sekarang 1 ringgit itu equals to 4.439.000 rupiah. Nah, ini ada 2 sisi nih. Yang pertama dari warga tempatan Malaysia, ini adalah saat yang the best time untuk kalian melancong ke Indonesia. Kenapa? Karena nilai ringgit itu kuat. Sehingga kalau kamu belanja, shopping, makan itu sangat murah. Betul. Dan bagi teman-teman dari Indonesia, jangan khawatir ya. Memang kalau misalnya nilai tukarnya makin melemah seperti ini bagi kita rupiah itu bukan berarti kamu nggak bisa melancong ke Malaysia ya. Nanti teman-teman follow aja akun aku karena aku sering banget bahas cara untuk bisa berhemat. Termasuk juga makanan, aku udah pernah bahas tuh. Dan teman-teman jangan khawatir ya, di Malaysia itu banyak tempat wisata atau tempat yang destinasi yang tidak gratis. membayar atau Gratis. gratis. Kalaupun masuk itu murah. Jadi tidak menjadi apa ya, alasan untuk tidak jalan-jalan ke sini. Dan aku juga sudah pernah beberapa kali posting juga tempat melancong yang gratis atau murah di Malaysia, di KL dan sekitarnya. Oke teman-teman, pastikan ya follow akun aku karena aku akan bagikan terus tips-tips biar kamu bisa liburan hemat ke Malaysia. Indonesia cabut dari dolar Amerika Serikat dan beralih ke yuan mata uang Cina. Hah? Dia terus tertekan, pemerintah pilih Oh my langkah God. berani. Rupiah terus melemah hingga menyentuh rekor terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Di tengah tekanan global, pemerintah tidak melakukan intervensi, tetapi memilih strategi baru mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika. Keputusan ini memicu kekhawatiran dan rasa penasaran. Indonesia berani tinggalkan dolar, pilih utang ke Cina. Pemerintah mulai beralih ke Cina dengan menerbitkan Panda Bonds Wah. berdenominasi yuan. Bunganya jauh lebih rendah, namun langkah ini Bahaya memunculkan juga. pertanyaan besar. Apakah Indonesia sedang berpindah ketergantungan dari dolar ke yuan? Janji pemerintah sama kekhawatiran publik. Pemerintah memastikan kondisi keuangan aman dan minta masyarakat tenang. Namun rupiah masih tertekan. Muncul dilema besar, apakah strategi ini akan menyelamatkan ekonomi kita atau justru membawa risiko baru di masa depan? Saja keputusan dan strategi baru pemerintah kita itu membawa baik untuk masa depan Indonesia gitu loh. Kita kan selama ini tuh tergantung pada dolar Amerika Serikat, bahkan mata uang kita itu lemah parah sepanjang sejarah Indonesia. Hampir 18.000 loh per 1 dolar Amerika Serikat. Itu makanya pemerintah Indonesia itu Menteri Keuangan memutuskan untuk utang ke Cina, jangan utang ke Amerika atau ke negara yang pakai dolar. Itu makanya beralih ke Cina guys. Semoga aja keputusan ini membawa kabar baik lah buat kita. Gimana tanggapan kalian? Menteri Indonesia malu geng kepada ringgit Malaysia karena perbedaannya sudah sangat jauh. Prabowo tinggalkan rupiah, berpindah ke mata uang Cina geng. Waduh. Kok sampai segitunya ya? Katanya Bapak tadi menteri apalah itu menteri abal-abal mungkin ya, katanya semua mata uang melemah, namun kepada ringgit tidak. Ringgit makin kokoh, ringgit di Asia jadi mata uang yang paling hebat, paling melesat. Nah, Bapak ini asal ngomong aja, apa dia nggak searching-searching berita, apa tuh searching-searching di media kayak gitu ya, geng ya. Aduh, asal nyeplos aja, lihat sekarang. Prabowo ingin berganti, berani tinggalkan dolar Amerika, pindah ke Cina. Jangan Pak, sampai udah tanda tangan tuh sama Trump tuh. Nanti kita marah negara kita ini yang dibombardir sama Trump. Dah tahu Trump gila-gilanya seperti apa. Oke, geng. Mohon maaf di video kali ini karena lampu ikinya agak gelap sedikit ya, geng ya. Karena lampu ikinya mati, geng. Belum sempat COD, belum sempat beli juga kayak gitu ya, guys ya. Jadi ya seperti inilah keadaannya. Semoga kalian betah dan semoga kalian
tetap support Ikinya. Dari sekian video, terima kasih banyak dari kalian supportnya dan komentar kalian. Ikinya tunggu. Ikinya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye bye.